Halo sobat semua, balik lagi di channel ini. Oh iya, apa kabarnya hari ini? Tentu baik, bukan? Kali ini kita akan belajar gimana sih caranya memulai bisnis online. Memulai bisnis online dapat diibaratkan seperti belajar mengendarai sepeda. Pada awalnya mungkin Anda akan kesulitan atau bahkan terjatuh. Namun sebaiknya Anda tidak perlu khawatir dan jangan takut untuk mencoba lagi. Sebab, meraih kesuksesan memang tidak pernah semudah membalikkan telapak tangan. Anda hanya perlu untuk mempelajarinya. Beruntungnya, Anda hidup di era digital seperti saat ini, karena semakin mudah untuk Anda memulai bisnis online. Selayaknya belajar mengendarai sepeda, tentu Anda memerlukan bantuan. Bantuan ini bisa berupa bimbingan dari senior, ataupun panduan dari buku dan artikel di internet. Untuk menemukannya pun tidak lagi sulit berkat kemajuan teknologi. Saat ini Anda dapat mengetahui cara memulai bisnis online dari berbagai sumber banyak konten di sosial media yang membahas mengenai tips dan trik yang bisa diikuti untuk dapat mengelola bisnis online. Berikut ini panduan terlengkap cara memulai bisnis online bagi pemula yang disajikan sesederhana mungkin. Pertama, kenali mekanisme bisnis secara online. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum terjun ke bisnis online, maka Anda sebaiknya belajar seluk-beluk dari bisnis online terlebih dahulu. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah definisi dari bisnis online itu sendiri. Pada dasarnya, bisnis online dapat didefinisikan sebagai aktivitas perdagangan, baik barang maupun jasa, yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Dari definisi tersebut, dapat ditarik beberapa unsur utama yaitu perdagangan barang atau jasa, dan internet. Saat ini, melakukan perdagangan barang atau jasa melalui internet pun semakin mudah. Apabila dahulu para pedagang harus membuat sendiri situs webnya masing-masing, maka kini hal itu menjadi opsional. Akan sangat baik apabila dilakukan. Namun tidak menjadi masalah jika tidak. Banyak sekali platform yang kini bisa digunakan secara gratis untuk memasarkan produk. Membuat siapa saja bisa menjadi pebisnis online. Semua orang pun memiliki kesempatan yang sama untuk melakukannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memulainya dari sekarang. Dalam memulai bisnis online, ada hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu bentuk toko online Anda. Apakah Anda akan mendirikan website khusus untuk menjual suatu produk? Atau Anda hanya menggunakan berbagai platform marketplace yang tersedia gratis? Mengingat kedua pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagi Anda yang telah mempersiapkan modal yang cukup, mungkin Anda bisa mendirikan website khusus. Untuk itu, Anda memerlukan domain dan web hosting terbaik. Pastikan juga Anda bisa memperoleh web hosting Indonesia yang murah. Namun apabila Anda baru memulai dengan modal yang terbatas, maka platform marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak bisa menjadi pilihan utama. Kedua, persiapkan mental. Selain mempersiapkan aspek teknis, Anda juga harus mempersiapkan aspek psikis, mengingat Anda lah yang menentukan kesuksesan atau kegagalan toko. Maka dari itu, Anda sebaiknya memiliki berbagai kualitas yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis online hingga sukses. Kualitas pertama adalah adanya keinginan untuk belajar dan berkembang. Sebelum menjalankan bisnis, tentu saja membutuhkan pengetahuan terlebih dahulu. Tidak ada satupun pebisnis sukses di dunia ini yang terjun ke pasar tanpa mengetahui medan. Bagi Anda yang ingin terjun ke dunia bisnis online, maka sudah jelas bahwa Anda pun harus cara memulai bisnis online terlebih dahulu. Kualitas kedua adalah tidak mudah putus asa. Menjalankan sebuah bisnis, baik itu bisnis online maupun bisnis offline, tentu memiliki tantangannya masing-masing. Bukan tidak mungkin bisnis yang Anda bangun akan dilanda kekeringan cash flow karena minimnya minat pembeli. Bukan tidak mungkin bisnis Anda akan terganggu karena supplier produk Anda tiba-tiba tutup. Tantangan lainnya yang muncul adalah kompetitor baru yang menawarkan produk yang lebih baik atau lebih murah. Ketiganya hanyalah sebagian contoh dari hal-hal yang biasa terjadi saat menjalankan sebuah bisnis. Kualitas ketiga yang harus Anda miliki adalah berani mengambil risiko. Tidak ada satupun pebisnis sukses yang lari dari risiko. Memang ada bidang bisnis yang minim risiko, namun keuntungan
Yang didapatkan pun juga minim. Contohnya seperti reksadana di pasar uang. Pasar uang yang relatif stabil membuatnya minim risiko. Namun, keuntungan yang bisa Anda dapatkan pun tidak akan pernah bisa melebihi dari pasar saham yang tinggi risiko. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa risiko berbanding lurus dengan keuntungan. Ketiga, kenali kebutuhan pasar. Sebelum terjun ke dunia bisnis online, Anda juga perlu melakukan riset pasar. Lakukan riset mendalam bagaimana suatu pasar bekerja dan cari tahu kebutuhan pasar yang masih belum terjawab oleh pelaku pasar lainnya. Tidak perlu khawatir karena tersedia beberapa cara untuk dapat mengetahui kebutuhan pasar. Cara pertama untuk mengetahui kebutuhan pasar adalah dengan bertanya langsung kepada konsumen. Cara ini memang terkesan sederhana, namun percayalah bahwa ini merupakan cara yang paling mudah. Cara ini memang terkesan sederhana, namun percayalah bahwa ini merupakan cara yang paling mudah. Dengan bertanya langsung ke konsumen, Anda dapat mengetahui masalah apa yang bisa Anda selesaikan. Produk Anda. Cara kedua adalah dengan aktif membaca berita. Saat ini sudah banyak news outlet yang memiliki kolom ekonomi dan bisnis. Dari kolom ini, Anda dapat melihat hasil liputan mendalam oleh para jurnalis soal tren pasar yang berkembang. Apabila memang ada kebutuhan yang belum terpenuhi, maka segera ambil kesempatan tersebut. Cara ketiga dalam mencari kebutuhan itu adalah dengan menjadi pelanggan dari toko lain. Dengan berbelanja di toko lain, Anda dapat mempelajari bagaimana pelayanannya dan bagaimana produknya. Apabila menurut Anda ada hal yang masih ada yang bisa ditingkatkan, di sanalah Anda harus berpikir lebih kreatif. Saat ini, banyak pebisnis sukses yang bukan pencipta asli dari suatu produk, tetapi mampu menyajikan produk tersebut dengan lebih baik. Tengok saja Apple dan Samsung. Keduanya bukanlah pencipta smartphone, tapi keduanya mampu membuat smartphone yang jauh lebih baik. Keempat, tentukan jenis produk yang ingin dijual. Setelah selesai menganalisa kebutuhan pasar, maka sudah saatnya Anda memikirkan produk apa yang akan Anda luncurkan ke pasaran. Setelah menemukan celah di dalam pasar, sebaiknya produk Anda adalah yang mampu menutup celah tersebut. Apabila ada kekurangan yang selama ini tidak tercukupi oleh produk lain, maka produk Anda harus mampu menutup kekurangan tersebut. Dengan demikian, produk Anda dapat lebih cepat dikenal, sekaligus menjadi penting bagi konsumen. Produk yang Anda jual juga harus disesuaikan dengan pasar apa yang ingin Anda geluti. Jadi, produk yang Anda tawarkan bisa berupa barang maupun jasa. Apapun produk yang ingin Anda pasarkan, ingat bahwa produk Anda harus berupa solusi yang mampu memudahkan hidup konsumen. Dalam menentukan produk, Anda juga harus menyesuaikannya dengan target pasar Anda. Maka dari itu penting sekali untuk melakukan riset pasar terlebih dahulu, guna menemukan di segmen mana Anda ingin bermain. Apabila Anda ingin bermain di segmen menengah ke atas, maka produk yang Anda tawarkan pun harus yang memiliki harga dan kualitas yang menengah ke atas pula. Kelima, buat nama brand serta toko online yang mudah diingat. Setelah selesai menentukan produk apa yang ingin Anda tawarkan ke pasaran, saatnya untuk mendirikan toko online. Keenam, persiapkan toko online di platform gratis. Selain mendirikan website, Anda bisa memilih platform sebagai toko online Anda. Saat ini pun tersedia berbagai platform yang bisa digunakan untuk memulai. Anda bisa menggunakan platform media sosial maupun marketplace. Keduanya tentu memiliki kelebihan masing-masing. Apabila Anda menggunakan platform media sosial sebagai toko online Anda, maka jumlah followers atau teman akan sangat berpengaruh. Semakin besar jumlahnya, maka semakin besar banyak pula yang mengetahui produk Anda. Ketujuh, atur strategi pemasaran. Dalam cara memulai bisnis online, tentu saja juga harus belajar dasar-dasar ilmu pemasaran. Percuma apabila Anda punya produk yang baik, namun tidak bisa dipasarkan dengan luas. Kesuksesan yang seharusnya bisa lebih cepat diraih, pun akan menjadi lebih lama. Beruntung bagi Anda yang sudah memiliki gelar pendidikan di bidang pemasaran. Namun bagi Anda yang tidak memiliki latar belakang di bidang pemasaran, tidak perlu berkecil hati karena selalu ada jalan untuk belajar.
Saat ini pun Anda dapat dengan mudah menemukan berbagai tips memasarkan bisnis Anda secara online yang bisa diterapkan. Dari 7 panduan di atas, dapat disimpulkan bahwa cara memulai bisnis online tidaklah terlampau sulit. Sepanjang diiringi keinginan yang kuat, keterbukaan informasi seperti saat ini membuat siapa pun bisa belajar mengenai apapun, termasuk bisnis online. Baiklah, mungkin itu saja pembahasannya. Follow akun sosial media kami, like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.